pada abad ini, di seluruh penjuru dunia, sedang dalam masa yang melebihi manusia biasa, termasuk negara tercinta kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, sekarang zamannya manusia super. Kalau menjadi manusia super, menjadi kaya itu hal yang mudah dicapai. Karena hal inilah banyak orang ingin menjadi manusia super. Meski banyak orang yang menginginkannya, bukan berarti semua orang bisa menjadi manusia super. Geon-woo adalah contoh orang yang ingin menjadi manusia super. 11 tahun dia berjuang, namun akhirnya menyerah dan pulang ke rumah. Namun tidak disangka, kalau memang sudah rezeki pasti akan didapatkan juga. Ya, seperti Geon-woo yang telah menyerah menjadi manusia super dan menjauhkan diri dari manusia super. Ternyata rasa ikhlasnya untuk menyerah menjadi manusia super malah membuatnya menjadi manusia super. Ah, Hawa sangat cantik sekali, teriak seseorang di samping Geon-woo. Tap. Street. Jeng. Terlihat Hawa yang sedang berganti-ganti pakaiannya seakan sedang melakukan fashion show. Sementara itu, Yuna dengan hebohnya terus berteriak setiap kali Hawa berganti pakaiannya. Melihat akan keimutan dari Hawa membuatnya tidak bisa menahan luapan emosinya akan kekagumannya atas keimutan Hawa. Geon-woo hanya bisa tersenyum canggung melihat semua yang terjadi di depan matanya. Namun, seperti langit dan bumi, niat Geon-woo untuk menjadi manusia super dan menjauh dari manusia super. Malah sekarang Geon-woo menjadi manusia super dan sekarang bersama dengan putri sulung perusahaan terbesar di dunia, Grup Shinhwa. Cho Yuna. Drink. Hawa berpose di depan semua orang dengan percaya dirinya. Di siang hari, Night menelepon untuk mengundang ke rumahnya. Geon-woo kira Night dan Yuna mau mengadakan yasinan karena pindah rumah. Street. Tiba-tiba Night muncul di belakang Geon-woo dan meminta maaf karena mengganggu waktu pekerjaannya. Tidak apa-apa, aku sudah menyerahkan pekerjaan kepada roh-roh pertanian. Tap. 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 Kalau begitu ayo kita ganti baju yang ini Hawa, kata Yuna dengan senangnya. Tentu melihat ini Geon-woo khawatir. Geon-woo langsung menarik Hawa untuk berganti baju dengannya. Dan Yuna pun hanya bisa menatap kecewa dan berkata apakah Pak Geon-woo tidak lelah selalu membantu Hawa ganti baju. Ya, bukan masalah lelah atau tidak. Hawa terbentuk dari sebuah tunas tanaman. Setelah dirawat dengan sepenuh hati, tumbuh dengan sangat baik. Dan muncullah Hawa. Meski Hawa mirip dengan anak-anak pada umumnya namun Hawa tetap saja ada perbedaan dari fisiknya dan Hawa pun memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Geon-woo tidak bisa menyerahkan pekerjaan itu ke siapapun, karena ini rahasia terbesar Geon-woo. Karena Geon-woo tidak mau terjadi hal buruk jika orang sampai mengetahui tentang Hawa. Dan Geon-woo berharap Hawa akan hidup seperti anak-anak lainnya. Hawa pun berjalan menggunakan baju yang telah diganti. Melihat itu, Yuna sangat bahagia dan selalu jatuh cinta akan keimutan Hawa. Yuna tidak bisa menahannya dan memeluk Hawa dengan sangat bahagia. Terima kasih sudah menyiapkan baju Hawa, kata Geon-woo. Baju Pak Geon-woo pun juga ada kok, jawab Yuna datarnya. Tiba-tiba Night muncul dari belakang Geon-woo dengan wajah menyeramkan. Dan Night pun telah memegang gunting dan sisir di kedua tangannya. Set, set, set. Beberapa saat kemudian, terlihat Yuna dan Hawa dengan senangnya bersama, dan gaun telah tertidur dengan lelapnya. Dan Geon-woo pun muncul, dan pakaian dan rambut rapinya membuat Yuna dan Hawa tercengang. Ya, Anda lebih cocok dari yang saya duga meski Anda di bawah Hawa sih, kata Yuna yang memuji. Hawa pun menatap Geon-woo dengan kedua tangannya yang menyilangkan di depan dadanya. Hawa, kamu tidak suka karena aku tidak terlihat sepertimu? Ini membuatku terluka loh, jawab Geon-woo dengan senyum canggungnya. Membuat Yuna di sampingnya terkejut. Yuna pun memikirkan semua itu. Lalu Yuna berteriak ke Night. Night, tolong hubungi desainer yang bisa mengangkat pesona Hawa sekarang. Membuat Geon-woo kaget dan bertanya untuk apa. Yuna pun berbalik dan mengatakan karena ini untuk pesta manusia super nanti. Dring. Geon-woo terdiam. Geon-woo lupa akan ada pesta manusia super yang telah diberitahu Jung Soo-chen sebelumnya. Yuna dengan semangatnya untuk memanggil desainer membuat Geon terdiam murung dan berteriak, kami hanya akan pergi pakai baju biasa. Suara Geon-woo sangat keras sampai terdengar keluar rumah. Di saat terdengar azan maghrib berkumandang. Di dungeon tanah persawahan. El dengan keingintahuannya melihat bungkusan yang ada di depannya dan Geon-woo menceritakan apa yang terjadi ke El. Sejak menjadi manusia super, banyak hal yang terjadi. Kata Geon-woo. Tentu Hawa sangat senang dan menikmati apa yang telah terjadi. Dan Geon-woo pun ikut senang dan mengelus kepala Hawa.
Dan tentu semua penghuni dungeon tanah persawahan ikut senang dan menikmati setiap pekerjaan mereka masing-masing. Dan Geonwoo pun bersemangat. Dan mereka semua pun memulai lagi pekerjaan mereka yang belum diselesaikan. Terlihat sesosok manusia super. Min Seoring adalah manusia super yang berkembang dengan cepat lebih dari siapapun. Dia terlambat bangkit di usia 27 tahun. Namun, dia pun menjadi terkenal segera setelah melangkah ke dunia hunter. Dalam 3 tahun dia mencapai prestasi mengambil alih seutuhnya guild yang cukup terkenal di Jakarta. Rahasia kesuksesannya bukan hanya dari kemampuannya saja. Dia orang yang rendah hati dan baik. Dan ia memberikan semua jasanya ke partner monsternya. Kemudian dia pun memutuskan untuk pensiun. Dia meninggalkan jejak kaki dengan singkat, tapi berdampak besar di dunia hunter. Di suatu tempat, di dalam rumah terlihat seorang wanita dan seekor kucing. Naen Yang, kata si kucing. Masa, aku disuruh mencari sendiri. Kamu terlalu dingin. Jawab wanita berkacamata itu. Dan ternyata dia adalah Min Seorin yang telah pensiun. Min Seorin pun mengambil handphonenya. Dia bingung kenapa handphonenya ada di lantai. Ketika dia melihat pantulan wajahnya di cermin membuat jantungnya berdenyut kencang. Membuatnya frustasi. Dan ambruk di atas kasur. Enaknya jadi dolsoy. Dan menambahkan, awalnya kamu monster yang menakutkan tapi kok jadi seimut ini setelah transformasi. Naen Yang, jawab si kucing dengan sinis. Aku juga berubah? Ini bukan transformasi. Tapi ini perubahan yang merugikan. Teriak Min Seorin dengan frustasi. Dolsoy pun mengetuk jidat Min Seorin. Dan pergi meninggalkan Min Seorin yang sedih akan perubahan pada dirinya. Kalau saja penelitianku berjalan dengan baik, aku tidak akan stres. Min Seorin memiliki mimpi awalnya menjadi peneliti ternak monster. Demi mimpi awalnya dia berusaha sekuat tenaga hingga dia memutuskan untuk pensiun dari dunia hunter. Dia frustasi, ketika menghadiri kelas Dr. Go Myung-han, dia kecewa karena penjelasannya biasa saja. Dan terlihat sebuah undangan. Min Seorin pun bersemangat kembali. Di tengah alun-alun kota, bunga sudah bermekaran dengan sangat indah. Terlihat Hawa yang membuka mulutnya. Dan Haasim. Hawa pun bersin di samping Geonwoo. Gaon pun terlihat riang. Gaon mengambil ancang-ancang dengan tatapannya tajam ke depan. Sebelum Gaon berlari, Geonwoo menangkapnya. Kan sudah aku bilang, jangan pergi jauh dari sisiku. Kata Geonwoo menegur Gaon. Dan menambahkan, kamu ini, lihatlah Hawa. Jadikan Hawa sebagai contoh. Saat Geonwoo menoleh, Hawa sudah menghilang. Terlihat Hawa telah mendekati sebuah warung. Membuat Geonwoo frustasi. Namun Geonwoo dengan lembut memanggil Hawa. Sehingga Hawa pun menoleh. Geonwoo pun mengangkat handphonenya. Aku bukan sedang mengambil foto, kata Geonwoo. Hawa. Tanya Hawa dengan bingung. Terlihat ayah dan ibu di dalam handphone. Membuat Hawa dan Gaon terkejut. Dan mereka sangat senang. Mereka pun melakukan video call. Membuat suasana hati Geonwoo sangat baik. Dan mereka pun menjadi pusat perhatian penjalan kaki lainnya. Setelah selesai Geonwoo pun memutuskan untuk memanggil video call sekali lagi. Sehingga membuat Hawa dan Gaon bertanya-tanya siapa yang akan dihubungi. Trying. Hello. Terlihat L dengan wajah gugup. Sehingga membuat posisi handphonenya terbalik. Membuat semua orang ketawa melihatnya. L pun bertanya ada masalah apa? Tanya L dengan wajah khawatirnya. Geonwoo pun menatap tajam L dan bertanya. Tidak ada masalah apa-apa kan? Tidak ada masalah. Jawab L dengan memalingkan mukanya. Geonwoo sudah hafal perilaku L. Ekspresi wajah ini terlihat L melakukan sesuatu. Ketika Geonwoo dan Hawa sedang video call dengan L, Gaon mengalihkan pandangannya ke sesuatu. Dan Gaon pun menjadi senang. Dar. Terdengar suara gembira Gaon dan diikuti suara ketakutan. Membuat Geonwoo dan Hawa bingung. Sayang. Terlihat Gaon dengan senangnya menatap si kucing. Dan terlihat si kucing Dolsoy yang ketakutan bersembunyi di belakang kaki Min Seorin sehingga membuat Min Seorin terkejut. Min Seorin tidak percaya. Dolsoy seekor monster yang ganas merasa terancam dan waspada dengan monster yang terlihat imut seperti ini. Ketika Min Seorin terdiam dan terkejut, di depannya Geonwoo menjadi khawatir. Terlihat di masa Min Seorin menjadi hunter. Dolsoy adalah monster yang menyerang sambil mengejek dungeon selevel A. Namun di hadapan makhluk yang mengemaskan ini, Dolsoy tidak berkutik. Membuat Min Seorin sangat terkejut. Gaon pun menjadi bingung. Kemudian Gaon pun diangkat oleh Geonwoo. Dan menasehati bahwa kucingnya tidak suka. Tanggapan Gaon hanyalah keceriaan dan kegembiraan.
Tidak lupa, Hawa pun menasehati Gaon dengan seriusnya. Meski kamu mau bermain, itu tidak boleh. Jika kamu tidak menurut, seterusnya aku tidak akan membawamu lagi, kata Geonwoo. Tentu mendengar itu membuat Gaon frustasi. Di depan mereka Min Seorin terdiam membisu melihat kejadian di depan matanya. Dan dia tersadar ketika Geonwoo mendatanginya dan meminta maaf. Maaf, karena Gaon masih bayi jadi dia suka bermain. Kucingmu pasti sangat ketakutan, kata Geonwoo minta maaf dan menjelaskan. Sebenarnya ini. Sebelum sempat Min Seorin mengatakan bahwa ini bukan kucing. Dolsoy yang ketakutan di belakangnya mengatakan jangan kasih tahu mereka bahwa dia juga monster. Meski dia ketakutan, Dolseo juga merasa malu. Melihat itu membuat Min Seorin penasaran akan identitas Gaon. Min Seorin sangat kepikiran. Namun, Dolsoy yang di belakangnya terus merengek dan menarik nari Min Seorin untuk segera pergi. Min Seorin pun mengangkat dan mengendong Dolsoy dan berkata, "Tidak apa-apa, dia hanya terkejut saja." Min Seorin merasa menyesal tidak dapat mencari tahu identitas Gaon karena kelakuan Dolsoy. Dan mereka pun berpisah. Geonwoo pun terlihat lega karena tidak terjadi sesuatu yang buruk. Gaon yang ada di pelukan Geonwoo terlihat sangat sedih. "Jaein, apakah kamu sudah merefleksikan diri?" tanya Geonwoo. Oke, aku percaya denganmu sekarang." "Oke, kalau begitu ayo pergi ke pesta di atas kapal dan bermain dengan senang," kata Geonwoo membuat Hawa dan Gon menjadi senang. Malam harinya terlihat sebuah kapal besar. Terlihat seorang pria kacamata dengan kakunya berkata, "Maaf, karena alasan keamanan. Monsternya harus dititipkan." Mendengar itu membuat Geonwoo, Hawa, dan Gaon pun sangat kaget. Dan pada akhirnya Gaon pun dititipkan di ruang monster dengan ekspresi Gaon yang menyedihkan. Geonwoo dan Hawa pun menaiki kapal besar tersebut. Terlihat suasana yang mewah dan penuh dengan manusia super. Membuat Geonwoo tidak percaya diri karena suasana pestanya seperti kelas atas. Namun Hawa di sisinya sangat bersemangat dengan keingintahuannya. Ketika Geonwoo terlihat pusing. "Geonwoo, ternyata kamu di sini," teriak Jung Soo Chen menghampiri Geonwoo bersama Yuna dan Knight. Membuat Hawa menjadi senang dan gembira melihat orang-orang yang dikenalnya. Sementara Geonwoo dan Jung Soo Chen mengobrol. Di sisi Hawa dan Yuna sangat senang berpelukan. Hawa pun tiba-tiba melihat sesuatu yang mengunggah keingintahuannya. Terlihat sebuah kembang api yang sangat indah di atas kapal. Membuat semua orang menikmati kembang api tersebut. Dan muncul layar besar yang menampilkan seseorang dan berkata, "Saya wakil kepala cabang Asosiasi Manusia Super Palembang, Baek Cheonsu." Terlihat makhluk seperti roh sedang mengarahkan kamera untuk merekam pria tersebut. Semua orang bersemangat melihatnya. Terutama Hawa yang sangat bersemangat melihat hal-hal baru. "Oke, ayo Hawa, kita tidak boleh kalah, kita harus bermain dengan senang hati," kata Geonwoo. Dan Hawa pun dengan sikap militernya memberi hormat ke Geonwoo tanda persetujuannya. Hawa pun dengan senang berlari-larian. Sementara itu, Min Seorin terlihat sendirian di tengah kerumunan. Membuat Min Seorin depresi dan ingin segera pulang. Pesta di atas kapal pun telah dimulai. Kepala cabang asosiasi pun mulai memperkenalkan para manusia super yang diundang. Satu demi satu manusia super diperkenalkan. Manusia yang diperkenalkan adalah manusia super yang namanya telah dikenal luas. Bahkan Geonwoo pun terkejut melihatnya. Tidak henti-hentinya Geonwoo terkejut melihat kedatangan setiap manusia super yang hanya bisa dilihatnya di TV. Melihat semua itu Geonwoo menjadi pusing. Seakan-akan Geonwoo menghadiri sebuah konser idol untuk pertama kalinya. Sementara itu terlihat tumpukan makanan yang super tinggi dan banyak. Hawa yang sedang membawa tumpukan makanan itu di atas piringnya dengan senang dan mulai memakannya. Ya, masalah Geonwoo sih bukan masalah Hawa. Hawa tidak peduli. Yang Hawa pedulikan adalah makanan yang super banyak. Karena Jung Soo Chen harus menyapa orang-orang membuat Geonwoo sendirian tanpa teman. Tiba-tiba Knight pun menghampiri Geonwoo yang terlihat kagum akan perkenalan manusia super. Pertama dia memperkenalkan manusia super tipe penyerang dulu dan kemudian dia memperkenalkan manusia super bukan tipe penyerang? Apa-apaan ini? Kata Geonwoo bingung. Ini adalah promosi manusia super yang kamu tolak kemarin. Kata Yuna sambil melihat Hawa yang bersemangat memakan makanannya. Tapi Yuna, kenapa kamu muncul di tempat seperti ini? Bukankah kamu tidak mau ketahuan identitasmu? Tanya Geonwoo dengan bingung. Knight pun menjawab pertanyaan Geonwoo. Karena Nona telah membuat artefak penghalang daya pengenalan untuk hari ini. Yuna yang di sampingnya pun merasa bangga. Hari ini yang tidak tahu bahwa kami akan datang tidak akan mengenal kami. Tegas Yuna dengan percaya diri. Knight pun menambahkan.
Untuk jaga-jaga mereka membawa penanggung jawab strategi dan rencana grup Shinhwa. Gyeonwoo pun memuji Yuna membuat Yuna malu. Ini kan debut pesta pertama Hawa. Saya harus mengawasinya, kata Yuna dengan lantangnya. Gyeonwoo hanya bisa ketawa kecil. Sepertinya Hawa telah membuat kehebohan, kata Yuna. Terlihat Hawa ada di dalam layar. Dengan muka imutnya Hawa berpose, membuat Gyeonwoo khawatir. Melihat Hawa yang terus-menerus direkam oleh roh tersebut. Dan roh tersebut tampak sangat senang ketika merekam Hawa. Membuat Gyeonwoo depresi dan ia pun mengangkat Hawa. Kepala cabang pun dengan senyum bingung dan berkata mereka hanya ayah dan anak yang enak dilihat. Dan bergumam, apa sih yang pengendali roh sedang lakukan? Sementara Hawa senang dan asik berpose. Demam kamera Gyeonwoo kumat. Membuatnya menjadi kaku tidak bisa melakukan apapun. Beberapa saat kemudian roh memegang kamera pun pergi dengan perasaan enggan. Tap, tap, tap. Terlihat Yuna berjalan tergesa-gesa mendekati Gyeonwoo dan Hawa. Dan Gyeonwoo pun terlihat mual dengan kejadian tersebut. Yuna pun menjadi khawatir. Sehingga membuat Gyeonwoo pergi mencari angin untuk menenangkan diri. Baru saja Yuna mau ikut namun bawahannya memanggilnya. Membuat Gyeonwoo kaget. Karena tiba-tiba muncul pria tersebut di hadapan mereka. Knight pun memperkenalkan bahwa namanya Fon dan bagian dari grup Shinhwa. Fon pun berbisik ke telinga Yuna. Membuat Gyeonwoo dan Hawa bingung seperti ada masalah yang terjadi. Tidak lama Yuna pun pamit untuk pergi lebih awal. Membuat Gyeonwoo dan Hawa sendirian di atas kapal tanpa mengenal siapapun. Tap, tap, tap. Ketika mereka berjalan mencari angin. Tidak sengaja bertemu Min Seorin. Membuat Min Seorin bingung. Mereka kemudian berkenalan. Gyeonwoo pun kaget mengetahui wanita ini Min Seorin yang terkenal dan Gyeonwoo merupakan fans beratnya. Membuat Min Seorin senang dan bercampur bingung. Meski begitu, kamu tidak mengenali diriku lebih awal? Kata Min Seorin dengan senyum menyeramnya. Membuat Gyeonwoo terkejut dan terdiam. Aku hanya bercanda. Teman dekatku saja tidak mengenaliku. Melihat itu, Gyeonwoo baru sadar. Auranya yang dulu dan sekarang sangat berbeda. Mereka pun kemudian saling berbincang-bincang. Membuat suasana yang menyenangkan di antara mereka berdua. Shoot! Hawa pun melihat sesuatu. Gyeonwoo pun tersadar. Jangan-jangan kucing tersebut adalah... Benar, dia partner saya Dolsoy. Kata Min Seorin tersenyum. Dan menambahkan, mungkin Dolsoy saat ini menguasai ruang tunggu. Di ruang tunggu terlihat Gaon yang sedang mengejar Dolsoy. Dan keributan mereka terdengar dari luar ruangan. Membuat Min Seorin dan Gyeonwoo terdiam dan kaget. Dan Hawa dengan muka keingintahuannya. Tap, tap, tap. Langkah kaki pun dengan cepatnya menuju ruang tunggu monster. Terlihat Gyeonwoo berlari sambil memeluk Hawa. Dan Min Seorin pun sama ikut berlari menuju ruang tunggu. Min Seorin terlihat cemas karena dia takut Dolsoy akan putus asa dan bertengkar dan akan membuat kapal ini bisa tenggelam. Prak! Pintu pun terbuka dengan paksa. Dan Min Seorin dengan berteriak berkata, Dolso, tahan dirimu! Kemudian Min Seorin dan Gyeonwoo terdiam dan kehilangan kata-kata ketika melihat pemandangan yang terlihat di ruang tunggu. Monster-monster ketakutan dan menempel di dinding. Semua pelayan terlihat kebingungan. Dan dari semua itu, terlihat Dolsoy yang telah bertransformer menjadi wujud aslinya yang ganas tidak berdaya di hadapan Gaon. Gaon yang tertidur pulas di atas tubuh lembut Dolsoy. Membuat Gyeonwoo khawatir. Halo teman-teman channel Manhwa, MFA dukungan dan support dari kalian adalah suatu kehormatan bagi saya untuk tetap semangat membuat channel ini makin maju. Subscribe, like, dan komentar kalian sangat saya nantikan. Semoga Anda dan keluarga kalian selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.